Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya baraya pembelajar? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat, tak kurang suatu apa ya. Di dunia semua terasa sama saja. Pada akhirnya semua berakhir akan sama. Entah Anda sadari atau tidak, begitu juga dengan saya. Esok Idul Adha, Lebaran, Idul Kurban sudah di depan mata. Perasaan yang kita baru saja alami sepertinya baru kemarin Lebaran Idul Fitri. Kok besok sudah Idul Adha lagi ya? Perasaan baru minggu kemarin kita menggugurkan hewan kurban untuk disembelih dan dibagikan kepada fakir miskin. Kok besok sudah masuk lagi musim Lebaran Idul Kurban? Atau ada nggak yang merasakan bahwa minggu kemarin kita masih bisa berolahraga, jogging, dan juga masih main dengan teman-teman dan bersenda gurau tanpa ada pikiran kesukilitan atau kesukaran hidup yang bergelayut di hati dan pikiran kita? Kok saat ini sudah banyak penyakit yang terasa di tubuh yang mulai rentah? Mungkin Anda pun pasti merasakannya. Baraya pembelajar, tahukah kita bahwa di atas usia 60 tahun nanti, atau pangkat yang tinggi di suatu instansi maupun pangkat yang rendah akan terlihat sama saja. Karena sudah pensiun, tidak ada lagi panggilan bos dan bawahan. Nah, saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil akan terasa sama saja. Karena kita sudah tidak lincah lagi. Mungkin kita hanya butuh ruang kecil untuk bisa duduk dan merenungi nasib yang tubuh ini sudah mulai tua renta. Saat usia kita memasuki usia 80-an, jika itu masih hidup, uang dan harta berlimpah yang kita miliki itu akan sama saja. Begitu juga dengan orang yang tidak punya uang atau tidak punya tabungan banyak. Karena saat itu uang tak lagi bisa membeli makanan yang kita suka. Traveling pun ke tempat-tempat yang indah sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Saat usia Anda 90-an, mungkin tidur dan bangun tidur itu akan terasa sama saja. Karena setelah bangun tidur pun tetap kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana dengan pas saat ajal itu tiba? Saat itu kaya dan miskin sama saja. Kita hanya akan dikubur di suatu ruang yang gelap pekat. Orang-orang yang mengantarkan kita ke liang lahat kita terakhir hanya akan menangis kita sebagai seorang yang pernah dikenang dan pernah hidup di antara mereka. Kemudian tidak lama mereka akan melupakan kita karena mereka sudah dipenuhi dengan persoalan hidupnya masing-masing. Nah, untuk itu semasa hidup sebaiknya jauhkanlah sifat yang sombong atas apa yang saat ini kita miliki. Karena semua akan berakhir sama. Jangan habiskan waktu mencari uang, harta, menumpuk-numpuk tabungan, sampai lupa kita bersedekah dan berbagi waktu dengan orang-orang tercinta dan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita tentunya. Surat Yunus ayat ke-26 yang artinya, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik di surga dan banyak tambahannya.
dan muka mereka tidak pernah ditutupi debu hitam, dan tidak pula ada kehinaan sedikit pun. Karena mereka itulah penghuni surga yang mereka kekal ada di dalamnya. Maka para pembelajar, yuk mulai dari sekarang, dari yang kecil, selalu belajar untuk berbuat baik sampai akhir hayat dan ajal tiba menjelang menjemput kita. Karena perbuatan baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, pada akhirnya semua yang hidup tak akan kita bawa sedikit pun selain hanya amal, pahala, ibadah yang kita lakukan saat ini. Di kehidupan yang kekal abadi, orang-orang yang kita tinggalkan hanya akan mengenang kebajikan-kebajikan yang pernah kita buat. Semoga untayan renungan kecil ini bermanfaat bagi para pembelajar semuanya, dan saya harap semua rekan-rekan baraya pembelajar selalu mau belajar dan belajar tentang apa arti hidup ini, karena hidup adalah terian kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mau berkunjung dan menonton.